Hai, good evening Hadokers, welcome back. Rani Sutari in Pillow Talks kembali lagi setiap hari Kamis dari jam 9 sampai jam 11 malam. Pastinya malam hari ini aku ngamar di sebuah hotel di Bilangan Semanggi, Jakarta Selatan, Art Hotel Suites Mangkuluhur. Thank you so much yang sudah meminjamkan untuk sleepover malam hari ini. Kita ada di Artsy Suites pastinya. Dan seperti minggu lalu, kalau minggu lalu itu kita sudah membahas mengenai being single and waiting and actively looking and dating ya bersama Sasha. Kali ini kita akan go deeper into the relationship. Ini nih yang this is where it gets spicy. By the way, Sasha sendiri juga adalah book author dari Wise Women Waits, who is actually now waiting for her second book to come out. Yes. Congratulations, karena sebentar lagi akan ada Wise Women Dates. Yes. Wah, ini kayaknya harus dibeli bukan cuma sama cewek-cewek tapi juga sama cowok-cowok nih kayaknya. Supaya cowok-cowok tuh jadi tahu, oh kayak gini nih cara mikirnya cewek. Betul. Wanita itu complicated, perlu dipelajarin. Dan ini berarti udah ada handbooknya gitu kan. Jadi nggak usah susah-susah lagi pelajarin perempuan. Tapi hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi nih. Sash, kalau kemarin kan kita ngebahasnya lebih ke arah gimana kalau kita lagi single dan lagi waiting dan juga lagi dating. Gimana cara kita memperbaiki diri dan lain-lain. Nah, kali ini gue tuh pengen ngobrolin lebih dalam lagi mengenai kalau kita sudah in a relationship. Nah, kan gue sering baca-baca nih akhir-akhir ini banyak juga gitu teman-teman yang curhat si Isa sebenarnya. Kok gue ngerasa pasangan gue tuh kayak gimana ya, kurang greget gitu. Kayaknya kurang ngelit relationship gitu loh. Kok jadi gue yang capek, gue yang benerin dia, gue yang ngasih tauin, lu tuh harusnya gini deh babe, bla 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 bla. Ini kan kayaknya ada sesuatu yang tidak balance nih, out of balance ya Sash. Dan ternyata pas gue baca-baca ternyata kita sebagai manusia, cowok dan cewek ini sama-sama punya masculine dan feminine energy. Nah, ini nih gue tuh penasaran banget dan dari kemarin gue sebenarnya emang pengen mengulik topik ini soalnya kayaknya menurut gue ini penting gitu. So, what is masculine and feminine energy? Karena we both have it kan di cowok dan di cewek. Nah, gimana tuh Sash? Kalau maskulin sih sama feminim sih memang identik, maskulin ada di pria, feminim ada di wanita. Nah, mungkin kalau sekarang in context of relationship, mungkin maskulin tuh cowok yang inisiatif duluan, cowok yang ngejar, cowok yang lead, cowok yang memimpin hubungannya seperti apa. Nah, kalau cewek mungkin tipe yang kita lebih yang menunggu, terus yang emosional juga yang kayak manja-manjanya cewek gitu. Terus yang take care of herself to become yang cewek jadi lebih lembut, yang good looking, terus yang beautiful gitu kan, yang skincare-an. Nah, itu act of feminim kita juga jadi wanita yang feminim seperti itu gitu. Nah, mungkin ya kalau konteksnya di relationship, ya job desk-nya mereka masing-masing, role-nya pria dan wanita di hubungan gitu, yang mungkin akhirnya ngaruh ke energi yang mereka keluarkan dan kasih ke pasangan masing-masing gitu. Nah tapi kalau di cowok sendiri ya sebenarnya kan tadi maskulin, laki-laki yang maskulin, kita udah jelas lah mungkin tadi sifat atau karakternya adalah yang tadi itu kayak apa namanya ya memang dia nge-lead, dia menjadi leader, jadi provider. Mungkin kalau zaman dulu ya itu jadi hunter and gatherer ya zaman dulu itu. Laki-laki yang keluar untuk membidik rusa gitu, membawa rusanya balik ke rumah gitu kan, dan lain-lain gitu. Itu adalah sisi maskulin dari seorang laki-laki. Tapi sebenarnya laki-laki juga punya sisi feminin juga, dan itu sebenarnya bukan berarti negatif ya sebenarnya. Itu gimana Sash? Dan kebalikannya cewek juga sebenarnya punya kok sisi maskulin. Nah, itu contohnya kayak gimana dan apa aja gitu? Maksudnya can it be toxic juga atau enggak, atau is it a good thing gitu? Mungkin kalau kayak realitas sehari-hari nih, contoh kalau misalnya mereka udah in relationship, especially kalau udah konteksnya udah married ya, lebih kelihatan lagi pasti dalam kesehariannya. Contoh kalau cowok yang maskulinnya sehat, misalnya dia kerja juga atau dia yang providing, tapi dia di rumah mau bantu-bantu cuci piring, mau bantu beres-beres juga. Justru itu maskulin ya? Iya, itu maksudnya itu bukan berarti cowok maskulin di rumah ya udah tunggu diem aja gitu. Karena kan aku udah providing, nggak juga gitu kan. Tapi ya jangan, bukan berarti dia sisi dengan feminimnya dengan mengurus anak, terus yang jadi
dia juga bantuin istri, doesn't mean it makes him less of a man. Enggak juga. I gitu see. Jadi sebenarnya sisi femininnya laki-laki itu ketika dia juga mencoba let's say take care of the family dan lain-lain, itu bukan cuma providing sebagai financially gitu ya, tapi sisi feminin itu juga kayak mungkin let's say dia pengen nge-surprisein istrinya dengan masak sendiri gitu. Itu sisi feminin juga sebenarnya. Ya, itu yang sebenarnya malah actually sekarang kan role-nya juga udah makin modern ya. Betul. Dan kita juga pengen ya biar sehat juga. Jadi bukan cewek yang di rumah, karena aku yang femininnya di rumah ngurus rumah sendirian gitu kan. Justru I think cewek zaman sekarang ya kita udah, ya mungkin ya kayak tadi Rani bilang, yang cewek juga di sisi maskulin yang which is dia udah kerja sendiri juga. Mandiri financially, karirnya juga kadang ada beberapa yang lebih tinggi dari suaminya atau pasangannya. Betul. Tapi ya kalau di rumah ya dia bisa kembali menjadi wanita sesungguhnya yang mungkin bisa ngurus rumah bareng sama suami. Terus yang dia bisa nafas, nggak usah yang pimpin di perusahaan sampai rumah juga kalau nggak bilangin suami nggak gerak. Nah akhirnya kan dia dominan dan maskulin di dua tempat kan. Makanya jadi ya kalau misalnya biar femininnya sehat, ya dia bisa maskulin di pekerjaan, tapi sampai rumah ya dia kembali menjadi feminin lagi. Femininnya dan jadi istri, jadi wanita gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau bisa gue simpulkan, yang paling benar adalah gimana caranya membalance it out ya. Betul. Karena sebenarnya dua-dua kita sebagai perempuan dan laki-laki punya peranannya masing-masing. Punya energinya masing-masing. Tapi gimana caranya biar itu balance, biar pas ketemu menjadi healthy relationship, kan gitu ya Sasha ya. Karena kalau enggak, aku yakin Sasha juga sudah pernah banyak mendengar, banyak dengar curhatan gitu ya, banyak yang konseling lagi kan. Ini kan juga yang sering terjadi juga kayak gitu ya Sasha. Tapi ada nggak sih kayak mungkin semacam step by stepnya, gimana biar energinya maskulin dan feminin ini tetap balance, both in male and female gitu. Mungkin kalau di cowoknya step up and lead gitu kan. Jadi ya walaupun kamu di rumah ya bantu-bantu cuci piring atau apa yang mungkin keseharian, tapi you're still the leader. Jangan lupa sama our main role as a husband, as a man gitu kan. Leading itu kan bukan cuma kayak financially provide, tapi kasih arahan, kasih bimbingan. Kalau kamu imamnya ya kamu juga mungkin juga visi misi yang kamu mau bangun sebagai anak kamu nanti mau diajarin apa gitu kan. Menegur itu seperti ya misalnya kita mau ke arah sini yuk, inisiatif duluan gitu. Yang inisiatifnya ya, yang paling penting. Paling kelihatan tuh pas di inisiatifnya gitu kan. Sedangkan kita wanita basically, kita udah bisa ngapa-ngapain nih. As a women kan kita multitasker juga ya. Iya, aku setuju sih. Do so many things. Iya. Kadang-kadang perempuan tuh kayak, kok agak-agak lebih bisa semuanya dari laki-laki gitu. Exactly. Karena kita provide for ourselves juga, tapi juga bisa ngelakuin banyak hal lain juga di luar itu ya. Tapi gimana pun semua wanita tetap butuh guidance. Betul, butuh arahan, butuh dilindungi. Butuh orang yang kita bisa percaya untuk berkeluh kesah gitu kan. Kalau mungkin bahasanya sekarang tuh kayak safety net. Yang betul. namanya perempuan mau sekuat-kuatnya menahan air mata, sekuat-kuatnya cari uang sendiri ya kan, dan lain-lain. Tapi sebenarnya butuh something or someone to fall back to gitu ya. Jadi pengen ada yang ibaratnya kalau lo lagi sedih ada yang puk-pukin, ada yang melukin, ada yang sayangin, ada yang menguatkan, mensupport gitu ya Sasha. Sebenarnya itu juga salah satu tindakan maskulin gitu ya. To create a safe place for your woman is a very masculine thing to do. Even though it's simply just listening to her, cuma dengerin dia, cuma kayak kamu kenapa gitu kan. Tapi ya let me be here for you gitu. Aku bisa jadi tempat aman buat kamu. I think it's very sexy the man. Dibandingin dia cuma kayak oke, kerja sampai rumah di main game seharian, rumah berantakan. Tapi ya udah kan gue yang penting udah provide for you. Istrinya mau curhat nggak bisa. Terus juga mungkin istrinya bilang kamu kok emosional banget gitu kan. Ya I don't think it's healthy for them, for both of them sih. Iya. Jadi yang laki ngerasanya aku kan udah maskulin, aku yang ngerjain pekerjaan rumah, beres-beres, benerin mobil dan lain-lain. Aku kasih duit kamu tiap bulan, ya udah kamu diem aja. Gitu ya. Kamu cuci pakaian sama masakin aja buat aku ya, karena aku mau main game dulu nih. Iya, betul. Aduh, itu mah jadinya toxic masculinity nggak sih? Betul, capek jadinya. Capek loh kayak gitu. Dan ya kita kan istrinya, istri kan juga punya ininya sendiri ya, bebannya sendiri, emosionalnya sendiri. Belum kalau udah jadi ibu atau gimana gitu. Wah, setuju sih. Kan pasti butuh tempat
ayahnya gitu, yang suaminya, yang ayah dan anak-anaknya yang kayak simply listen aja, aku butuh kamu tuh denger di sini, be present here, be with me gitu, and lead this family. Jadi kadang tegur juga boleh atau kasih bimbingan ada kekurangan, tapi juga kontribusi. Nah itu yang mungkin poinnya di situ ya. Oke. Iya sih, aku juga setuju nih, karena aku juga melihat gitu ada beberapa kasus yang kayak gini juga. Aku yakin kamu juga sering sih gitu ngelihat ya, apalagi Sasha dengerin konseling terus pernikahan gitu kan. Kayaknya aku juga sering ngelihat gitu yang dimana si perempuannya sebenarnya udah menjadi si feminin ini, sudah menjadi energi yang baik ini, tapi ketika dia ingin melimpahkan, let's say, pemikirannya, perasaannya, nggak bisa gitu ke lakinya. Karena lakinya akan bilang, aduh kamu kok drama sih? Ih kamu emosional banget deh. Nah, kalau kayak gini tuh gimana Sasha? Karena kan tadi kita udah ngebahas si energi feminin dan maskulin, kita dua-duanya punya. Tapi gimana caranya biar ini tuh menjadi baik gitu. Karena banyak loh yang justru affect relationship in a bad way. Nah, ini gimana nih Sash? Mungkin ya itu yang prianya juga you have a healthy manhood di kamu, ya masculinity manhoodnya sehat. Jadi istilahnya secure sama diri sendiri. Kalau aku memang kepala keluarga, even though I have to help my wife, I'm secure. Itu istilah aku nggak merasa aku jadi lebih tidak pria gitu kan, kalau dia turut membantu, tapi juga istrinya juga balance. Kamu juga istilahnya juga jangan di rumah yang ngomel terus. Kalau suami bantu kamu kayak kamu kok ini nggak bisa sih, kamu tuh nggak bisa. Akhirnya kan nggak menunjukkan hormat kan sama pria gitu kan. Pria juga sebenarnya mereka butuh dihormati, walaupun ya bukan butuh afirmasi juga. Tapi ya kita juga sebagai wanita ya melembutkan diri gitu. Kalau ya suamiku sering bilang kebetulan kan dia Taurus ya, dia kan diidentiknya sama banteng. Dia keras gitu ya, keras. Dia bilang, jadi kalau misalnya pria sekeras-kerasnya pasti akan dia tuh fall atau akan lembut juga sama wanita yang lembut. Karena kalau dia keras ketemu keras bakal makin keras gitu kan. Jadi kalau pria maskulin ketemu wanita yang juga maskulin banget, yang keras dan dominan, most likely bakal banyak berantem. Karena istilahnya dua-duanya mau mimpin kan. Jadi ya kalau cowoknya udah mimpin, wanitanya juga balance. Oke, dia udah bisa, aku bisa kasih kepercayaan. Ya you can step back and relax dan kasih dia kepercayaan. Ya kalau misalnya ada yang perlu kamu tolong, silahkan gitu kan. Di balance, dinasehatin. Tapi ngomongnya dengan lembut, jangan mengecilkan harga dirinya. Jangan, ya bukannya kita juga selalu kasih makan egonya. Tugas kita bukan kasih makan ego pria, tapi menjaga. Yang misalnya untuk biar sehat gitu. Karena seperti tugas pria juga bukan membuat kita bahagia, tapi menjaga perasaan biar jangan menyakiti gitu. Jadi ya balance dua-duanya, saling balance menjaga. Dua-duanya ya. Jadi menjaga. Tadi aku agak tertarik nih, intrik sama kalimat kamu barusan. Tugas kita bukan feeding their ego, tapi menjaga their ego. But sometimes kita tuh juga suka kelepasan loh, Sash. Iya nggak sih? Ya kan namanya juga perempuan. Aduh, emosional gitu, pusing, wah gitu kan, ngomel gitu, merepet gitu. Pasti ada momen-momennya kelepasan. Aduh, kamu tuh ya gini-gini. Nah, itu tuh gimana tuh? Karena kan tadi Sasha juga bilang sebenarnya bukan masalah feeding their ego, tapi menjaga. Itu gimana, Sash? Iya, ada contohnya nggak sih? Mungkin biar hardrockers juga agak kebayang gitu. Kalau aku sih yang aku praktekin ya, misalnya I know I can do it myself, aku bisa sebenarnya. Tapi simply aku minta tolong. Misalnya kayak melibatkan dia. Involving. Jadi kita tetap menjaga perasaan dengan mengikuti dia di kegiatan itu gitu ya. Jadi kayak nggak mengecilkan role dia lah. Karena ya pria tuh seneng merasa dibutuhkan gitu kan. Tapi ya misalnya kita kayak bisa nyetir sendiri nih, tapi kayak boleh nggak tolong anterin gitu kan. I think for him it means a lot karena my woman still needs me gitu. Even though I know dia bisa ngelakuin sendiri. Cuma ya itu kan bentuk kita juga ya biar menjadi wanita feminim juga yang apa-apa ya juga kita masih bisa ada prianya gitu kan. Yang kita juga istilahnya mereka merasa dibutuhkan, dan kita pun sebagai wanita seneng kan di-treat like a queen kan. Oh, seneng loh aku ada yang nyeterin, seneng aku ada yang treat me well, temenin gitu. Jadi ya jangan takut minta tolong. Betul. Terus kalaupun dia ngelakuin sesuatu yang baik, yang mungkin kemarin kamu ngomelin dia nih, tapi dia berubah sedikit aja. Dan jangan lupa juga dipuji, dikasih afirmasi kayak makasih ya udah bikin progres, kayak aku hargain effort kamu. Ya bukan berarti kita kayak gitu jadinya kasih makan ego mereka. Kita lagi membuat mereka juga makin semangat sebenarnya. Lagi menghargai effort dia. Iya. Oke, kamu kayaknya sudah mulai ada perubahan walaupun masih sedikit ya saya.
sayang ya. Iya sih. Tapi aku menghargai kamu betul. gitu ya. Itu yang makanya setidaknya kita kan jadi menjaga sisi prianya dia, oh aku merasa dihargai nih sama wanitaku gitu kan. Jadi ya dia pasti semangat, oke, next time I wanna do more gitu. Karena wanitaku melihat effortku gitu kan. Iya. Jadi ada apa ibaratnya timbal baliknya gitu ya Sasha. Oke. Tapi kalau sebenarnya di apa namanya relationship-nya sendiri nih, kita kan udah ngomongin relationship. Tadi si energi dua-duanya maskulin, feminin. Tapi Sash, banyak juga aku melihat yang di sebuah relationship ternyata yang kuat cuma salah satu energi doang, ya kan? Either ternyata terlalu berat ke maskulinnya atau terlalu berat ke feminin energinya di dalam suatu relationship. Nah itu ada nggak sih Sasha pernah ngalamin atau mungkin pernah dengar? Ada contohnya nggak sih? Gimana caranya biar itu tidak menjadi toksik? Karena kalau terlalu ke salah satu pihak ya udah pasti sih itu biasanya berantakan tuh, Sash. Gimana tuh? Ya pada akhirnya kan kita harus ingat lagi ya konsep dasarnya, semua yang terlalu itu tidak baik. Betul. Even terlalu baik aja tidak baik. Setuju. Jadi ya kayak terlalu feminim juga tidak baik, terlalu maskulin juga tidak baik. Betul. Yang baik itu kan seimbang, sesuai sama role-nya masing-masing. Contoh kalau wanita yang juga terlalu maskulin misalnya, dia jadinya yang memimpin di hubungannya, dia tidak sama kodratnya lah gitu. Betul. Dia ya mengambil tongkat kepemimpinan itu yang harusnya ada di cowok gitu kan. Kayak nuntut aja banyak kan. Kamu kayak gini dong. Kayak si A tuh cowoknya kasih gini-gini. Cowoknya ngasih jalan ke sini-sini, anniversary ke sini-sini. Iya. Nuntut banyak ke cowoknya. Demanding. Ya. Terus pas ditanya kenapa kamu demanding? Iya karena kalau dia nggak demand dia nggak step up Kak gitu kan. Aku kayak berarti dari cowoknya juga ada yang kurang, terlalu feminim gitu kan. Terlalu ngikut, terlalu pasif. Cowoknya pasif, jadi ceweknya juga jadi pengen maskulin gitu maksudnya kan. Ya kamu ya oke. Jadi ya mereka jadi porsinya udah tidak sehat, makanya aku bilang kalian harus kembali ke kodratnya masing-masing, seimbang. Cowoknya sehat secara maskulinnya, yang wanitanya sehat secara feminimnya gitu. Kayak ketika cowoknya sudah mau memimpin ya, yang pria, kita sebagai cewek menghargai. Kita kan ya menolong, tapi juga kalau misalnya menegur juga dengan baik gitu, jangan mengecilkan dan melukai egonya dia gitu kan. Kan cara ngomong kita sometimes itu lebih bisa bermanfaat kan dari apa yang kita ngomongin. Misalnya kayak how we say it matters more than what we're saying. Jadi kalau misalnya kita cara ngomongnya udah ngomel-ngomel, demanding, terus jutek gitu ya, comparing ke cowok lain, ya cowok udah defensif lah. Dia pasti udah udah dia ya udahlah gitu, yang penting kamu diem deh. Dia akhirnya jadi mungkin jadi lebih malas ngomong, lebih diem, lebih pasif gitu kan, atau mungkin lebih silent treatment gitu kan. Tapi kalau kita ngomongnya kayak pelan-pelan gitu kan, kita tahu ada ego yang kita harus jaga, yang ngomongnya kayak negornya pelan-pelan gitu kan. Boleh nggak lain kali kita jadi lebih baik karena aku terganggu nih sama ini gitu kan. I think it's healthier for us to do this gitu kan. Yuk bareng aku bantuin kamu gitu kan. Tapi still you as a man make the decision gitu kan. Contoh kayak mau pergi makan, ini paling sering banget setiap yang semua cerita tuh pakai contoh ini gitu, nunjukin dinamika mereka. Contohnya Kak, kalau aku pergi ngedate tuh selalu ditanya, selalu biasanya kalau yang tidak sehat itu cowoknya nggak pernah mau planning the date misalnya, selalu ceweknya yang kayak selalu ceweknya, aduh ayo kita makan kesini dong, temenin aku sini. Iya. Tapi cowoknya malah kayak ngikut aja gitu kan. Dan istilah mungkin ya udah yang penting gue dinyetirin gitu kan. Tapi yang ceweknya mau mungkin inisiatifnya kayak kesini yuk gitu, tapi cowoknya yang plan duluan gitu kan. Nah pas udah kayak gitu aku bilang balance. Ketika kamu lihat cowoknya inisiatif, ceweknya juga jangan misalnya mengecilkan dia, kamu pilih situ doang gitu, kayak bosen makan itu lagi kamu nggak ada pilihan lain. Ya akhirnya cowoknya males lah gitu kan, jadi bete makanya harus sehat. Kalau udah nunjukkan inisiatif, kita hargai inisiatifnya. Kalau kamu memang misalnya kepengen pergi apa gitu yang kamu pengen inisiatif duluan, ya bilang sama dia kayak kemarin kan kita udah makan ini, aku boleh nggak yang sini gitu kan. Dan kalau masculinity ada sehat, ya dia tidak akan ke insecure, nggak akan tersinggung ya. Tapi ada loh, aku juga pernah mengalami dan juga pernah mendengar cerita sebenarnya udah ditegur, udah kayak mencoba pelan-pelan ngasih tahu. Tadi kan Sasha bilang the way we say it matters more than what we're saying gitu. Tapi ternyata dia tetap ngikut-ngikut aja. Nah loh, ternyata sih memang secara energi ya itu tadi mungkin lebih banyak sih femininnya dan lain-lain. Nah itu tuh gimana tuh Sash? Atau mungkin kebalikannya, jangan-jangan ceweknya yang udah dikasih tahu pelan-pelan masih tetap aja kekeh gitu kan, sama pengen gue adalah leadernya gitu. Nah itu gimana tuh Sash? Mungkin mereka mesti lihat lagi sih kenapa perilakunya seperti itu. Karena sometimes ketika kita nggak tahu kita akarnya kemana, jadi nggak tahu gimana cara memperbaikinya. Betul. What to solve ketika nggak tahu rootsnya di mana. Mungkin bisa dilihat background keluarganya mungkin. Karena biasanya kalau
kamu tumbuh besar, misalnya kayak cowok yang aku banyak ketemu yang lebih pasif, yang lebih feminim, aku suka nanya, kamu background keluarganya maminya yang dominan ya? Mami kamu yang dominan dibanding papi gitu. Dan most likely ya banyak kan gitu, karena dia otomatis jadi lebih kayak anak mami gitu. Karena maminya yang jadi dia otomatis ngeliat cewek itu figur yang harus diikutin. Yang karena di rumahku seperti itu, mami yang ngomel di rumah, tapi diem aja, takut sama mami gitu kan. Ini adalah kejadian monkey see monkey do sebenarnya ya. Karena ketika, iya benar, karena ketika anak kecil, apalagi umur balita gitu ya, jadi ngelihat terprogram gitu ya. Oh ternyata kalau ibu aku ngomel-ngomel, bapak aku diem aja ngikutin, berarti aku juga gedenya harus kayak gitu. Jadi jadilah si anak mami ini. Jadi dia tumbuh besar menjadi laki-laki yang feminin dan ngikut-ngikut aja. Kalau si akhirnya dengan dinamika seperti itu, ceweknya step up kan, become the man in relationship. Benar. Dan udah nggak balance. Exactly. Ini kayaknya, ini kayaknya udah jadi rahasia umum kali ya, Sasha. Dan ini it's really trending nowadays. Gue juga udah ngeliat tren ini beberapa tahun ke belakang gitu ya, dengan mengusung tema feminisme gitu kan. Terus jadi keluarlah si perempuan-perempuan yang terlalu maskulin ini gitu, kalau tadi Sasha bilang gitu. Nah sebenarnya ini gimana juga how to solve it ya, karena kan tadi emang sih aku yakin juga ada pengaruh dari lingkungan, pengaruh dari upbringingnya dia sendiri seperti apa gitu. Tapi aku juga ngelihat banget nih kasus-kasus di mana sebenarnya ceweknya itu menjadi maskulin, step up kalau kata Sasha, gara-gara sebenarnya cowoknya yang feminin gitu loh. Nah ini kan kasus-kasus kayak gini sebenarnya bukan ceweknya yang mau juga sebenarnya jadi maskulin, tapi agak-agak terpaksa ceweknya jadi maskulin. Nah kalau kasus yang kayak gini gimana? Karena sebenarnya bukan ceweknya yang maskulin, ya, bukan ceweknya yang pengen menjadi leader, tapi mau tidak mau terpaksa menjadi leader in the relationship. Nah kalau case kayak gitu gimana tuh Sash? Ini mungkin yang pasti of course mereka harus komunikasi kan, komunikasi dan ekspektasi. Jadi ya banyak kan mereka sebenarnya pas aku kadang lagi ngobrol konseling nggak tahu dinamika seperti itu karena nggak sadar, otomatis aja jalan. Betul kan. Jalannya gitu aja tapi nggak ngerti ya. Mereka nggak bisa komunikasiin ke pasangannya, aku tuh butuh pria seperti ini, atau pria juga aku tuh butuh wanita yang seperti ini. Setelah komunikasi, and then ya masuk ke tahap kedua, you create a new culture yang itu kamu nggak bisa salahin orang tua. Ya aku kan kayak gini karena orang tua aku gini. Aku kan kayak gini karena trauma atau aku nggak boleh pointing the blame ya. Yes, the blame someone else, karena at the end of the day when you're adult in a relationship, apalagi kalau udah married, kalian udah harus masuk ke culture baru. Betul. Udah bikin keluarga baru, budaya baru ya, benar. Gitu. Dan di situ yang budaya seperti itu yang kalian kompromi dan komunikasiin dan jalanin bareng yang aku pengennya seperti ini. Ya udah kita ngisi role-nya sesuai sama ya job desk-nya masing-masing yang sudah disepakati gitu. Benar. Aku butuh bantuan di sini gitu kan. Aku butuh bantuan di sana, dan ketika kayak gitu kan ekspektasi pasangan masing-masing jadinya terpenuhi kan. Women-nya dapat apa yang dicari di pria. Pria dapat apa yang dicari di wanita. Akhirnya ya udah mereka menjadi balik ke kodratnya masing-masing. Kayak I see a role model in you and man. Ya udah deh aku then I can step up as a woman, step down gitu. Lebih sit back and relax, lebih kayak ya udah aku let the lead gitu kan. Tapi ya kalau misalnya cowoknya, aku merasa dihargai nih. Tapi dia butuh aku lebih step up, dan ya step up. Tapi ceweknya juga kan menghargai dia. Jadi dia juga mendapat respect itu. Ya betah deh di rumah tuh berdua. Iya. Karena ya saling istilahnya udah saling mendapatkan mengisi, apa yang dan mungkin ya tadi ada komunikasi mengenai ekspektasinya itu ya Sasha. Karena again nih kalau ya didiamin aja, ibaratnya dijalanin aja, ya udah deh dia memang orangnya kayak gitu. Akhirnya makan hati nggak sih? Iya, dan selalu komplainin, aku capek Kak gitu kan. Iya, aku capek. Iya. Karena ya kalau capek berarti kamu menanggung beban yang bukan beban kamu. Yang sebenarnya mungkin bebannya kamu belum kamu belum dikomunikasikan, dan belum kamu kasih tahu ekspektasi kamu bebannya seperti apa yang kamu pikul sendirian gitu. Nah, ini adalah kalimat yang penting nih buat Harokers nih. Yang namanya beban jangan lo pikul sendiri, Harokers. Kalau udah tahu ada yang kayaknya salah, ya dikasih tauin aja ke pasangan ya kan. Kayaknya aku pengen kamu lebih step up deh gitu ya kan. Atau aku kayaknya pengen kamu ya udah deh kamu tone down aja sebagai perempuan. Itu juga bisa sih sebenarnya dikomunikasiin ya. Gitu. Dan ya ingat, mungkin kalau ini yang buat ke wanita yang sering-seringnya, sekuat kuatnya wanita, kamu juga kan sebenarnya butuh disayang kan. Betul. Jadi ya
Kayak aku ya. Kita kan hanya Sayang butuh rumah gitu kan untuk berkeluh kesah. Jadi ya kamu juga ya know your roles, karena kita harus pakai topi yang banyak. Kamu di luar boleh mimpin gitu, tapi kalau di rumah ya sebisa mungkin kamu yang dipimpin. Dan give the room to the man. Jangan kamu udah aku aja, kamu nggak becus. Wah udah cowoknya langsung ya diem lah, takut diomelin kan. Tambah takut dia tambah kan. Takut. Iya, makanya. Oke, Sash, ini kan dari tadi kita udah ngomongin mengenai dinamika feminin, maskulin gitu dengan segala energinya gitu. Tapi ada nggak sih, Sash, gitu, ketika hubungan ternyata dua-duanya alpha atau dua-duanya beta atau dua-duanya sigma. Sebenarnya tuh yang paling benar kalau punya relationship yang balance energinya itu yang seperti apa? Ini nih udah kayak kulminasinya nih. Ya kan? Yes. Kalau yang aku lihat sih, karena aku sempet ngelihat dinamika di keluargaku, ada yang alpha sama beta, yang ceweknya alpha, cowoknya beta, aku ada pernah lihat. Itu komplain capek, karena katanya cowok beta pasif gitu kan. Dia karena cewek alpha. Tapi ya di orang tuaku sendiri ya normal, misalnya papi yang alpha, wanitanya beta, yaitu istilahnya aku ngelihatnya mungkin ya ada juga komplain-komplainnya mamiku, cowok alpha keras banget gitu kan, dominan banget, apa-apa mau diturutin gitu kan. Makanya kayak menurut aku sih nggak ada rumusnya sih bener dan salahnya itu seperti apa, tapi mana harga yang kamu mampu bayar. Karena setiap yang mampu kamu bayar, setiap gimana tuh? Cowok alpha punya kekurangannya sendiri, kelebihannya sendiri. Cowok beta punya kelemahannya sendiri, kekurangannya sendiri. Mana yang idealnya kamu, yang mana yang kamu mau, yang kamu memang aku bisa kompromi nih. Karena kayak aku ngeliat, aku kalau misalnya dapet cowok beta, mungkin aku ngeliat kelebihannya sabar. Kita mau apa diturutin. Dia tipe yang jarang ngomel, jarang ini. Tapi kekurangannya, oh ya kok capek ya aku yang mesti bilangin dia terus. Kita yang menuntut. Ya, dia jarang ngomel karena aku yang ngomel. Jadi kan ada yang ngomel tetap kan. Tetap ada yang ngomel. Capek kan. Iya, gitu kan. Benar. Tapi ya di alpha juga yang aku juga kadang ya sometimes pas aku ngeliat my parents itu, misalnya even in my relationship juga aku banyak belajar. Kalau alpha aku harus belajar untuk ngerem. Karena juga kita as a alpha woman juga kan ketemu cowok alpha man, karena enak sih dipimpin, tapi kan kita ada egonya sendiri ya, as a woman, pride-nya woman gitu, kayak ya aku kan bisa apa-apa sendiri juga sih gitu kan, terus kenapa aku harus nurut kamu di rumah gitu kan. Nah akhirnya ya mana yang kamu lebih prefer untuk lebih bisa lebih mau ngerem, atau kamu mau yang lebih ngegas nih, mana yang kamu lebih prefer. Tapi kalau di aku sendiri, aku lebih mampu bayar harganya kalau di mana aku yang lebih ngerem, lebih kayak belajar sabar. Tapi ya karena belajar sabarnya ya udahlah gitu, daripada aku yang mimpin di kerjaan, di rumah capek. Makanya aku kayaknya prefer not to be with a beta man. Tapi kan itu yang aku mampu bayar gitu kan. Betul. Yang aku bisa tanggung lah kekuatannya gitu kan. Ini balik lagi ke hard rockers juga nih ya. Jadi lo mau milih yang kayak gimana? Apakah yang nurut-nurut aja, tapi juga ya again ini ada kelebihan dan kekurangan. Yang juga mampu memimpin juga sebenarnya kelebihan kekurangan juga ada ya. Again yang bisa membalance sebenarnya lo juga sih ya, ya. Lo yang tahu secara energi lo udah nggak mampu atau memang lelah, atau ternyata lo mampu sebenarnya gitu dengan energi tadi. Energi tadi. Sih. Tapi kalau secara pribadi, ini kan kita tadi lagi ngomongin relationship ya. Tapi ada nggak sih, Sash gitu, orang yang mungkin kayak gue nih, lagi tadi nih masih single and preparing and waiting dan lain-lain. Tapi sebenarnya udah merasa, sudah punya feeling, oh ternyata gue mempunyai sisi feminin atau sisi maskulin yang berlebih. Nah kalau secara pribadi, itu gimana cara balance-nya? Karena kalau tadi kan in a relationship, of course kita bisa berkomunikasi, kasih tahu ekspektasinya kayak gimana. Tapi kalau kita belum punya pasangan, tapi kita sudah mulai menyadari. Nah, ini juga gimana nih cara balance ya? Karena, ya kan? Betul. Mungkin lebih keingetin diri kita sendiri sih, tahu kelemahan kekuatan kamu di mana. Karena kadang misalnya kita terlalu maskulin, kenapa? Ya kalau kamu makin kenal diri kamu, oh ternyata karena aku yang apa-apa mengandalkan diri sendiri. Jadi aku yang terlalu maskulin. Kenapa kamu takut mengandalkan diri sendiri? Oh takut disakitin misalnya. Aku pernah kecewa, aku yang mungkin jadi tulang punggung keluarga, jadi aku yang lebih maskulin. Ketika kamu tahu akarnya, at least kamu tahu, oh kayaknya aku mesti lebih balance sih, lebih ya mungkin ya memang sih sekarang kan baru bisa belajar teorinya dulu nih, tapi setidaknya kamu pas udah nanti praktek, udah punya pasangan in the marriage, udah siap. Makanya jadi kayak Rani gini ya masih single and preparing, it's never too early to learn about yourself. Kayak kamu kenapa kamu terlalu maskulin gitu kan. Terus feminim kamu yang udah sehat di mana yang belum sehat gitu juga. Ini juga gimana sih by the way, how to spot
how to spot kalau kita sudah mempunyai energi yang baik atau kurang baik tadi ya. Entah itu either di feminin dan maskulin. Karena dua-duanya sebenarnya nggak baik. Dua-duanya sebenarnya baik ya. Iya. Bener. Ya mungkin ketika kamu, how to spot it ya. Kalau kamu ngelihat diri kamu tuh, kamu ngejalanin apa yang kamu lakukan tuh udah sesuai dan ideal dan kamu nggak capek. Berarti udah balance. Karena banyak wanita yang cerita ke aku, mereka nggak balance itu ketika udah mulai capek. Jadi ada yang nggak balance gitu kan. Tapi kalau misalnya what you're doing right now in everything that you do di pekerjaan, keluarga, teman, cinta, is exactly what I want. Ya berarti I think udah balance gitu. Kayak aku bisa kuat di pekerjaan, tapi di hubungan aku bisa yang ketemu pria yang lebih kuat, I'm happy. Dan itu ya kamu misalnya udah balance maskulin femininnya gitu. Tapi kalau misalnya, karena energi kan sesuatu yang kita keluarkan kan. Betul. Kalau kamunya capek, berarti yang kamu keluarkan tuh nggak sehat, terlalu banyak. Kayak mungkin paham aku. Kamu yang providing everything, semua itu capek gitu kan. Terus di pertemanan juga kamu yang selalu mimpin. Hangout ikut aku terus, di keluarga papi mami nurut sama aku gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu ngelakuin kayak gitu, then why are you tired gitu kan? Karena kamu ngerasa, ya aku nggak pernah punya tempat untuk aku nafas nih gitu kan. Then find that safe place for you gitu kan. Mungkin yang kayak ketika kamu lagi sendiri, gimana kamu ya self affirmation ke kamu, kayak how to for you to find your happy place. Kayak udah mimpin di mana-mana, tempat kamu bisa nafas nih di sini gitu. Jadi wanita di sini, nyalon kayak atau apa gitu. Jadi pijet ya, biar relax. Yes, taking care of yourself. Karena kan itu balance perasaan kita gimana yang jadinya sehat lagi kan. Jadi you can be strong in everything, tapi kayak this place I can be vulnerable. Aku bisa rapuh gitu kan. Ya akhirnya sehat lagi, dan akhirnya nanti ke bawah pas udah masuk hubungan. Betul. Aku bisa mimpin sana sini, tapi I know kalau udah kayak gini aku porsiku udah nggak sehat, aku harus step back gitu kan. Karena pas single aku tahu how to manage it gitu. Interesting. Oke, jadi intinya sebenarnya juga gampang sebenarnya how to spot kalau memang energi kamu itu sudah berlebih atau mungkin udah nggak enak hati, udah lelah secara mental dan emosional. Itu berarti ada energi yang kamu keluarkan terlalu banyak, akhirnya malah nggak balance gitu ya. Again harus reminding ourselves gitu kalau yang namanya energi feminin sama maskulin ini ya memang harus balance gitu. Dua-duanya nggak ada yang jelek, justru dua-duanya baik ya kan. Dua-duanya justru harus di balance gitu ya. Ada lagi yang mau disampaikan ke hard rockers, Sasha? Mungkin ada any tips and trick maybe buat hard rockers untuk mengatasi energi yang kekurangan atau berlebih? Mungkin ini sih dari aku, yang pertama kamu harus mengenali diri kamu sendiri dan semua akar baggage kamu, background keluarga kamu, kayak why kamu tuh kenapa diri kamu berpikir seperti itu. Karena kamu jadi tahu aku tuh ngeluarkan energi apa, kenapa akarnya, terus disembuhkan mana yang tidak sehat gitu kan. Dan yang kedua, kalau udah as a single udah beres nih PR-nya kan, udah beres healingnya emotionally, energi udah balance, udah suka sama kehidupan kamu, you're happy, that's good. Nah, masuk ke pasangan, jangan cari pasangan yang kamu harus rubah. Karena that means you're fixing the energy yang kamu nggak ideal gitu kan. Jangan cari pasangan kayak project gitu kayak. Jadi aku tadinya pas single ya fixing everything by myself, kalau pasangan it's okay, I can help him too gitu kan. Dia sekarang mungkin belum maskulin, tapi aku bisa lah yang merubah dia menjadi maskulin pelan-pelan. Ya, dia background itu kalau konteksnya udah pernikahan, it's a totally different advice. Karena ya kamu udah done deal gitu kan, udah nggak bisa refund istilahnya, nggak ada retur, nggak ada retur, nggak terima jadi. Nah itu totally different advice. Tapi kalau ini aku lebih advice ini yang lagi masih cari pasangan. Betul, lagi mencari pasangan. Don't make your partner your project. Exactly. Ya. Jadi let him fix himself dulu. Kalau memang sudah juga in the same stage, same energy level with you, baru deh mungkin nanti bisa ketemu dan menjalani hubungan yang baik gitu ya, Sasha. Betul. Karena itu yang aku jalani sekarang di hubungan sekarang, kayak mungkin kenapa nggak capek karena I was not the one fix him. Dia yang fix himself. Makanya pas ketemu udah tahu kodratnya masing-masing, role-nya masing-masing. Yuk, aku udah tahu kodratku masing-masing, jalannya udah. Jadi ya sesekali adalah berantem. Tapi kan itu yang gunanya komunikasi kan. Iya. Tapi secara tidak melelahkan karena secara energi, secara role, secara fixingnya sudah dilakukan masing-masing gitu ya, Sasha. Betul. That's it. Yes, oh my God. Thank you so much, Sasha. Ngomongin energi masculine sama feminine ini kayaknya nggak akan ada
ada habisnya, tapi seru tadi karena kita sudah mengkonklusikan bahwa dua-dua energi ini sebenarnya memang kita butuhkan, kita perlukan, tapi again kita juga harus ingat dan kembali merefleksikan ke diri gimana kodrat kita biar kita juga bisa menempatkan diri sebagai pribadi dan juga sebagai pasangan gitu ya. Put on a different thinking hat, kalau di luar jadi apa role-nya, di rumah jadi apa role-nya gitu ya Sasha ya. Thank you so much Sasha udah nemenin aku di Pillow Talks. Buat Hardworkers juga yang mungkin malam ini kelewatan sesi on air-nya nggak apa-apa, tenang aja karena kamu juga masih bisa nonton di YouTube channelnya Hard Work FM dan juga pastinya masih bisa dengerin terus menerus di Spotify-nya Ruang Siar Juara MRA Media. Kalau gitu Rani Sutari Pillow Talks-nya say bye-bye dulu. Once again I would like to say thank you so much untuk Art Hotel Suites Mangkoluhur Jakarta. Have a really great night Hardworkers. Bye-bye.